Kebun binatang ini bangkrut dan tidak ada hewan lagi. Jadi staf harus berpura-pura menjadi hewan. Karena mereka berpura-pura menjadi binatang untuk pertama kalinya. Beruang kutub itu bersembunyi dengan gugup di balik batu. Kapten memberi isyarat secara manual. Setelah beruang kutub keluar, tetapi pandangannya terhalang ketika dia hampir memasuki air. Beruang kutub itu terkejut dan segera mundur. Di sisi lain gorila itu memunggungi para turis. Para turis melempar batu untuk membuatnya berbalik. Awalnya karena keterampilan akting staf yang buruk. Kebun binatang yang bangkrut ini menerima 73 orang pada hari pertama dibuka. Dan pendapatannya mencapai 500 yuan. Untuk membuatnya lebih besar dan lebih kuat, sutradara memutuskan untuk menambah jerapah. Jadi dia pergi mencari pabrik pembuat boneka. Mereka menghabiskan banyak uang untuk memesan model jerapah. Tetapi pada waktu pengiriman, pemilik cetakan mengetahui bahwa gulungan dan uangnya telah hilang. Yang terbuat hanyalah bagian kepalanya saja. Di hari kedua sutradara memperbaiki dan mendukung adegannya dengan rangka besi. Dia nyaris menipu para turis yang belum pernah melihat ini. Lantas sutradara seperti apa yang mampu bekerja sekeras itu? Ternyata sebelumnya pengacara yang berada di kantor Jiang Zhengfeng memiliki kartu magang selama 8 bulan. Dia selalu menginginkan kesempatan untuk menjadi karyawan reguler. Tetapi kesempatan itu belum datang. Bos ditangkap oleh para demonstran. Dia segera berjalan dengan gaya politik dan mulai tampil yang terbaik. Bos meninggalkan tempat dia berbaring di pagi hari. Surat penunjukan akan tiba pada sore hari. Dan bos langsung memintanya untuk menunjuk direktur kebun binatang Dongsan. Dengan semangat yang tinggi, sehingga dia menemukan bahwa hewan-hewan itu tidak hanya berhutang banyak. Semua hewan sebelumnya juga ditarik untuk melunasi hutangnya. Dan hanya tersisa satu beruang kutub yang menderita depresi. Untuk mencapai puncak hidupnya dan memindahkannya ke Amerika Serikat. Dia ingin mematahkan kepalanya dan memutuskan untuk berpura-pura hidup. Lalu mencari produsen dan memesan hewan untuk pergi ke Amerika Serikat. Setelah itu staf mulai berlatih pose hewan. Boneka-boneka itu ada di tempatnya. Tapi ini agak lucu. Hari ini adalah hari pembukaan kebun binatang. Sekarang ada rombongan tur datang berkunjung. Untungnya turis ini adalah anak-anak dan orang tua. Sutradara sedang memantau di latar belakang. Saat ini turis sedang berjalan menuju area kukang. Tapi kukangnya masih santai bermain dengan ponsel. Di sisi lain singa ini masih menggaruk tubuhnya ke pohon. Sekarang turis sedang menuju ke area singa. Sutradara memerintahkan singa itu untuk bersiap. Di penghujung hari yang sibuk, hewan-hewan itu sangat kelelahan. Sehingga mereka pergi ke supermarket satu persatu. Penjaga toko itu sedang menelepon. Ketika seekor gorila tiba-tiba muncul. Penjaga itu sangat terkejut. Kemudian gorila itu berlari ke rak makanan. Barang-barang di sana dirusak olehnya. Penjaga itu berteriak ketakutan. Tetapi gorila itu masih membuat kekacauan. Akhirnya polisi tiba di toko. Dia meminta penjaga itu untuk memeriksa kamera pengawas. Penjaga itu mengatakan bahwa data kamera pengawas dibawa pergi oleh gorila. Setelah mendengarnya, polisi itu sepertinya mengerti sesuatu. Jadi mereka langsung pergi. Penjaga itu bertanya mengapa mereka pergi begitu saja. Dengarkan aku, mana mungkin seekor gorila pergi ke supermarket. Penjaga ini merasa sangat marah. Untuk membuktikannya, dia pergi ke kebun binatang terdekat untuk menyelidiki. Tetapi di tengah jalan, dia bertemu dengan hewan sebesar manusia. Dia sangat terkejut melihatnya. Kukang itu memeluk pohon besar. Dia mencoba untuk menggantung di pohon. Tetapi tanpa sengaja terpeleset. Penjaga itu merasa sangat aneh. Dan begitu dia hendak berjalan lagi, kukang itu berbalik dan lari. Penjaga itu pun langsung bereaksi. Dia langsung mengejarnya, lalu menariknya hingga jatuh ke tanah. Kemudian dia berbaring di atasnya. Tidak lama kemudian gorila melompat dan menyerang penjaga itu. Agar rahasia kebun binatang tidak terungkap, gorila berencana untuk memakannya. Pada saat ini penjaga itu melihat singa aneh berjalan ke arahnya. Lalu di jalan lainnya dia melihat beruang kutub berjalan ke arahnya. Kebun binatang yang diambang kebangkrutan ini dijalankan oleh seluruh kota. Untuk menghidupkan kembali kebun binatang, beberapa karyawan di sini harus bekerja keras. Setelah mengambil peran sebagai beruang kutub, dia harus berlatih gaya hidup beruang kutub setiap malam. Dan untuk menjadi gorila, pria itu pergi ke gym untuk berlatih dengan dumbbell. Untuk melihat hasil dari latihannya, direktur taman setiap hari harus memberitahu staf menarik para turis. Saat itu turis sampai di area pertama. Mereka sangat bersemangat. 3 nenek itu berkelahi dengan penuh pujian. Dibandingkan dengan beruang kutub ini,
Sepertinya dia akan dikritik dengan buruk. Tetapi dia mencoba memberanikan diri untuk berjalan keluar dengan gemetar. Hari pertama akhirnya selesai. Dan sutradara sangat tidak puas dengan penampilan mereka. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke lapangan sendirian. Tetapi ketika dia sedang berbisnis, bosnya tiba-tiba datang untuk memeriksa gen injeksi. Dia memintanya untuk bersikap hormat. Untungnya pimpinan tidak menemukan apa-apa. Namun dia merasa pengelolaan kebun binatang ini agak suram. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, setelah itu kepala kebun membawa bos untuk berkunjung. Bos menanyakan nama hewan satu persatu, lalu memberikannya kepada para peneliti. Lidong menganjurkan agar kebun binatang ini terus beroperasi. Bisa dikatakan sekarang properti ini milik mereka. Hal ini mau tidak mau membuka mata para bos. Kebun binatang ini terus beroperasi dengan gaya politik yang kacau. Ini adalah kebun binatang yang diperankan oleh karyawan. Singa menyarankan orang untuk tidak memperhatikannya. Dia berdiri dengan tenang untuk menggaruk. Guru membawa anak-anak untuk berkunjung. Singa itu menatap kosong ke arah para turis. Anak-anak ingin melihat seluruh tubuhnya. Tetapi saat anak-anak berpindah tempat, singa itu langsung menghadap ke arah mereka. Tetapi di sisi lain, ketiga nenek itu mengira gorila adalah seekor monyet. Gorila menggelengkan kepalanya, lalu menyatakan bahwa dia bukan gorila. Dia bersikap keras. Sekarang turis ingin melihat jerapah. Staf mencoba untuk mengangkat kepala jerapah yang cukup besar itu. Jadi dia ingin memberitahu bahwa mereka tidak dapat menunggunya meskipun jerapah itu sangat tinggi. Karena cuacanya terlalu panas, nenek itu terpaksa memanggil gorila. Jadi dia harus melakukannya sendiri. Tak lama kemudian, gaya politik pun terwujud. Ketika hewan bekerja keras, mereka melihat tidak ada orang di sekitar. Dia ingin mengambil air untuk minum. Tetapi di sana tidak ada air jernih. Jadi dia mengambil Coca-Cola yang dibawa oleh tamu. Alhasil pemandangan ini difoto oleh turis yang baru datang. Dan videonya diposting di internet. Dan di hari kedua, pintu gerbang kebun binatang yang hendak ditutup sudah penuh dengan turis yang datang dengan penuh kekaguman. Momen ini membuat mereka sangat termotivasi. Jadi mereka langsung mulai bekerja lagi. Para turis membawakan aneka minuman untuk beruang kutub. Beruang kutub segera memilih dan meminumnya. Para turis tidak percaya beruang kutub ini minum Coca-Cola. Tidak hanya itu, beruang kutub juga melakukan reklamasi dengan tangan kosong. Sehingga dia langsung membuat para penonton bersorak. Tetapi itu membuat gorila tidak bisa menahan diri. Dan seketika dia juga mengambil Coca-Cola dan meminumnya. Setelah meminumnya, dia mengambil Coca-Cola lainnya untuk membasahi penonton. Para turis belum pernah melihat gorila yang seperti ini. Sehingga membuat mereka langsung terpesona. Kebun binatang ini telah berhasil dengan hanya minum Coca-Cola. Kebun binatang ini menjadi terkenal. Bahkan setiap harinya selalu dipenuhi pengunjung. Berkat upaya para staf, kebun binatang ini akhirnya sukses kembali. Cerita pun berakhir.